Bioskop Dian merupakan bagian ya dari bioskop-bioskop yang ada di kawasan alun-alun yang berkembang sejak awal abad 20. Alun-alun merupakan pusat kota Bandung yang memang kemudian berkembang fungsi-fungsi kota seperti fungsi hiburan dan lain-lain, di mana di abad 20 itu muncul teknologi baru, yaitu teknologi bioskop ya, sehingga ada bentuk hiburan baru yang kemudian berkembang juga di kota Bandung. Sebelum keberadaan bioskop Dian, memang di alun-alun sudah ada bioskop-bioskop lainnya, yaitu bioskop Elita, kemudian juga bioskop Oriental ya, dan juga disebutnya areanya disebutnya Skala Teater ya, yang posisinya ada di bagian timur dari alun-alun Bandung, yang sekarang ini menjadi tempat bekas gedung Palaguna, yang sekarang gedungnya juga sudah tidak ada. Gedung bioskop Dian yang dulu namanya Radio City menyusul ya, jadi bukan yang pertama, tapi mulai tahun 30-an. Posisinya ada di sekitar di selatan dari alun-alun, di pojok dekat dengan pendopo kota Bandung. Nah, keberadaan bioskop-bioskop ini menandakan satu perkembangan sejarah ya, khususnya di bidang budaya di kota Bandung, di mana kota Bandung di awal abad 20 memang berkembang pesat ya, sebagai satu pusat bukan hanya ekonomi tapi juga berkembang budayanya, tapi juga kemudian memang waktu itu ingin dikembangkan menjadi ibu kota Hindia Belanda. Karena itu memang tidak aneh bahwa kegiatan-kegiatan yang sifatnya budaya juga turut berkembang. Makanya kemudian Bandung juga dijuluki dengan Paris Van Java ya. Jadi bukan hanya karena bangunannya, tapi karena pola kehidupannya yang mungkin disamakan ya dengan kehidupan perkembangan budaya di kota Paris gitu. Sehingga keberadaan gedung Dian ini yang dulu namanya Bioskop Radio City ya, itu merupakan satu artefak penting ya di pusat kota Bandung, khususnya di alun-alun Bandung, yang merupakan satu-satunya yang masih tersisa, karena bioskop yang lain ya, Elita, kemudian juga bioskop Oriental dan lain-lain yang ada di bekas lahan Palaguna itu sudah tidak ada. Sehingga sangat penting sekali kita berupaya ya untuk melestarikan keberadaan bioskop Dian sebagai salah satu jejak perkembangan budaya yang penting di awal abad 20 di kota Bandung. Sangat disayangkan kondisi bioskop Dian pada saat ini dalam keadaan yang terlantar, tidak terawat. Dari eksterior kita bisa lihat kondisinya tidak cerah lagi ya, jadi agak kumuh karena cat-cat sudah mengelupas, kondisi kusennya juga tidak dalam kondisi yang baik. Tapi yang lebih disayangkan lagi adalah kondisi dalamnya, karena sangat berantakan dengan ya berbagai mungkin ada benda-benda yang tidak seharusnya ada di situ. Mungkin juga ada gerobak-gerobak atau sampah-sampah yang ada di dalamnya ya. Sehingga ini menjadi perhatian atau jadi kekhawatiran kita semua, mengapa satu bangunan warisan budaya yang penting di Bandung dalam kondisi yang seperti ini. Apalagi yang kita ketahui bahwa bangunan ini sebetulnya berada di dalam pengelolaan dari pemerintah daerah, sehingga sebetulnya seharusnya pemerintah menjadi motor dalam upaya pelestarian bangunan-bangunan cagar budaya yang di Bandung sangat banyak, tapi khusus bioskop Dian ini dia merupakan satu artefak yang penting di alun-alun, karena salah satu bioskop yang masih tersisa, yang lainnya sudah tidak ada. Jadi ini yang kami sayangkan. Kemudian juga memang rasanya aneh sekali kalau bangunan yang berada di pusat kota, yang sebetulnya kita selalu bisa lihat
sehari-hari karena dia lokasinya sangat strategis, dibiarkan dalam kondisi seperti ini. Padahal lokasinya sangat bagus, kemudian juga kita sebetulnya memerlukan tempat-tempat ya untuk kegiatan-kegiatan kota yang sebetulnya seharusnya bisa diakomodasi di sini gitu ya. Sehingga menjadi pertanyaan besar, kenapa bangunan yang pertama memiliki nilai warisan budaya yang tinggi, kemudian juga lokasinya bagus dalam kondisi yang dibiarkan terlantar dan tidak terawat, yang dikhawatirkan sebetulnya ke depannya bisa menyebabkan bangunan ini menjadi semakin rusak. Bentuk bioskop Dian sebetulnya sanggup untuk mengakomodasi berbagai fungsi ya. Fungsi karena bentuknya yang berupa satu hall yang cukup luas, memang satu tipologi bangunan bioskop seperti itu, sehingga penyesuaian fungsi dengan apa yang berkembang pada saat ini sangat besar ya, sangat fleksibel. Kita bisa memanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Apakah kita juga bisa ingin mengembalikan sebagai bioskop kembali, itu sangat mungkin. Ataukah kita ingin mengembangkan untuk fungsi-fungsi seni budaya yang lain, kesenian yang lain seperti seni pertunjukan atau kegiatan-kegiatan musik atau kegiatan misalnya pameran-pameran seni dan lain-lain, itu juga sangat dimungkinkan. Bahkan fungsi-fungsi yang lain yang di luar pertunjukan seperti itu atau misalnya dikembangkan menjadi workshop-workshop seni atau kita gunakan sebetulnya untuk fungsi-fungsi yang lain ya, itu sangat dimungkinkan karena kondisi bangun seperti itu. Sehingga sebetulnya agak mengherankan atau sebetulnya menjadi tidak kuat alasan untuk membiarkan bangunan yang sangat penting ini, yang memiliki nilai warisan budaya, termasuk salah satu cagar budaya Kota Bandung yang penting, itu dibiarkan tidak dimanfaatkan. Karena tadi sebetulnya banyak sekali fungsi yang bisa kita manfaatkan di sini. Pemanfaatan ini sangat penting karena dengan demikian akan ada pengelolaan yang lebih baik, sehingga adanya pemanfaatan bangunan ini diharapkan bisa untuk menunjang perawatan, perbaikan dari gedung yang berharga ini yang kondisinya sekarang sangat tidak baik dan tidak terawat. Ya, seniman dan budayawan memiliki kelebihan ya, bahwa mereka memiliki kreativitas, tapi juga kemampuan untuk menggugah dengan kreasi-kreasinya, menyentuh hati masyarakat, maupun juga harapannya bisa menyentuh hati pemerintah, supaya semakin kuat kesadaran untuk melestarikan warisan budaya kita, untuk ikut merawat atau justru kita merevitalisasi, merestorasi bangunan-bangunan heritage yang rusak, karena ini merupakan bagian dari pembangunan kota yang harus kita lakukan. Pelestarian ini bukan hal yang terlepas dari pembangunan kota pada saat ini, bahkan sangat penting untuk menjadi semacam inspirasi atau semacam fondasi bagi pembangunan kita saat ini dan juga pembangunan untuk ke masa depan. Bagaimana warisan budaya ini menjadi satu benang merah ya dalam peradaban khususnya di Kota Bandung dari masa lalu, pada saat ini dan masa depan. Nah, peran-peran dari seniman dan budayawan sebagai bagian dari masyarakat sangat penting, khususnya dalam bagaimana bisa memberikan inspirasi, memberikan kekayaan, kreativitas, kemampuan untuk berinovasi, membuat sesuatu yang baru untuk
membangun kotanya dengan melestarikan bangunan-bangunan cagar budaya dan warisan-warisan budaya di Kota Bandung.